Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada rame. Kayaknya lagi Rame pada nunggu. dong. Lagi pada nunggu Nungguin ya. apa sih? Nungguin apa? Cerita pasti. Cerita Cerita dong. gimana? Hanya di Freeport. Iya. Ya itulah single yang baru kita buat 5 menit yang lalu ya guys. Iya Ya. betul. Karena ini intronya gimana? Bingung. Akhirnya ya udahlah begitu aja lah ya. Penting Dadakan aja lah ya. Simpel aja. Ya. Simpel. Yang penting ada ada pembuka intronya. lah untuk kalian Ya. Betul. menyambut podcast ini. Gue capek banget guys hari ini guys. Ih, bagus. Capek banget asli. Kan Tapi kenapa? Ngapain? soalnya cuaca hari ini tuh agak dari beberapa hari yang lalu ya. Agak aneh tau gak? Sadar gak kalian? Kadang siang tuh hujan. Siang tuh panas. Malam Panas tuh, hujan. panas banget. Iya, terus malamnya hujan tiba-tiba. Padahal gak ada angin. Oh, ada hujan ya? Iya. Ada hujan tuh. Gimana? Salah. Naik Aduh. ojek, becek. Nah, makanya kita tadi nunggu hujan nih rekamannya kan. Ini sekitar sekarang jam hampir 1:30 pagi nih. Ya obrolan tengah malam lah ya. Ya beginilah obrolan tengah malam. Dan kita mengeluh. Dan kita bercerita soal cinta. Anjay. Asik. Dan kita bercerita soal masalah yang kita hadapi sehari-hari. Dan juga ada perbicaraan horor. Dan juga ada ngobrolin tentang the economic state of the world, bro. Anjing. Gimana nih ekonomi perkembangan dunia? Gimana nih? Bursa saham dong. Waduh. Gimana? Kita lagi dihajar bear market nih. Kita lagi down sedown-downnya, Pak. Main emas, investasi emas. Waduh. Oh, investasi paling aman apa guys katanya guys? Apa? Katanya sih reksadana ya. Apa tuh? Waduh. Aduh. Aku sih emas. Oh ya kenalan dulu dong. Mas. Kok kita tiba-tiba langsung bahas investasi kan kita bukan podcast ekonomi. Betul. Kenalin keluarga guys. Ya gitu aja ya. Oke. Aku Iqbal. Nah ini kebetulan Iqbal Ramadan nih guys. Ini nyanyi dong. Asik. Nyanyi dulu. Dan aku Raffi guys. Nah ya gitu aja lah ya kenalannya ya. Ya udahlah gitu aja. Mau kenalan apa lagi sih? Mau kalian cerita apa sih? Dengerin aja lah pokoknya. Nah tadi ngomong soal investasi aman. Kata si Iqbal investasi paling aman investasi anak guys. Wah, gimana sih? Parah sih Iqbal. Gak gitu dong. Parah. Masa menyayangi anak-anak lain. Oh betul. Kan banyak anak-anak. Saling menghargai aja. Keren. Direkam aja lu ngomong gini. Ini direkam gak gitu omongannya. Iya nih. Refleks, spontan. Uhui. Ya lupa. Tapi telinga mas. Telinga kanan sama telinga kiri lubangnya beda besarnya. Waduh. Keren banget anjir itu mas. Enggak kan main tadi kan. Tadi sore sempat main kan. Main. Kok sakit? Aku kan pakai earphone. Ya pakai earphone. Yang masuk ke dalam gitu loh. Dan main bentar doang kayak kok sakit gitu kan. Yang kiri nih sakit. Terus coba lah kan di earphone-nya dapet apa tuh penggantinya. Karetnya ya karet. Eartips. Ada L, M, S gitu kan. Ya. Terus yang kiri ganti S ya kan. Terus dicoba, enak. Tapi yang kanan M gitu loh. Terus salah lubang kali, lubang apa tuh ini? Aduh. Enggak ya, lubang telinga. Lubang hidung. Lubang telinga. Tapi emang beda ya? Gitu. Aku ngerasanya beda ya, nggak tahu ya. Sama-sama aja sih kalau sering kemasukan kali. Pakai headset. Sering pakai. Oh iya, beda. Jadi nggak kerasa lubangnya kayak apa. Jangan. Jangan dong. Jangan. Kita mau bahas apa sih sebenarnya hari ini sih guys? Mau bahas apa sebenarnya hari ini? Itu loh. Tadi kita sebelum direkam sempat ngobrol-ngobrol
soal Ah, Bermuda Triangle, asik. wah, Keren. segitiga Bermuda. Jadi awalnya daripada ngobrol doang kan mending Direkam, direkam gitu betul. kan. Iya. Sharing kita berbagi info, wes tuker-tuker, Betul. tuker-tuker teori. Apa? Gitu. Bicara-bicara Bermuda Triangle ada apa di sana? Kenapa? Tadi sempet nemu lagi scroll sosial media gitu kan. Wes, Katanya terus. misteri segitiga Bermuda terpecahkan, guys. Widih, Lah, berarti bukan terpecahkan. iya dong. Lah emang Apa? itu misteri ya dari dulu ya? Bukan emang dari dulu katanya di dalam segitiga Bermuda itu ada ini. Ada palung, yang palungnya sering terjadi pusaran air yang mengakibatkan apapun yang lewat di atasnya ketarik ke bawah itu bukan? Tarik. Tapi kalau kapal masih masuk akal kan. Kalau pesawat Iya, mah iya. Oh iya juga kan sih. Kalau tinggi pesawat, kan. Anjing. Lek, ternyata kenapa tuh? Kalau di beritanya kenapa katanya? Coba ya kita baca ya. Seorang ilmuwan Australia memberikan penjelasan mengenai misteri hilangnya kapal-kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. oke. Penjelasannya Terus. tidak berkaitan dengan mistis. Wah, nggak ada mistis Oh ini. iya, ini nih, bagus Nah, nih. Yang disodorkan seperti yang disodorkan teori konspirasi. Nih, menurut Karl Kurzocki dari Sobat University tuh namanya ya. of Sydney, hilangnya pesawat dan kapal di segitiga Bermuda akibat dari cuaca buruk dan kesalahan manusia, human error, seperti dikutip dari Ah. Financial Express. Gitu doang ya ternyata. Tapi Udah guys, gitu doang guys. aneh. Oh gitu doang nih. Gitu Oke doang, guys, kita akhiri podcast kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, itu dia. Enggak dong. Masa? Tapi kalau alasannya begitu, lah di Indonesia sering banget cuaca buruk. Kalau kita naik pesawat Iya juga sih. sering banget. Iya juga sih. Tapi setiap alasan dia lah. Di dunia juga sering sih. Pasti Iya, badai iya. itu pasti ada. Iya, di Kan? Indonesia Kita cuma doang. Indonesia Ya, dong. betul. Alasan terjadinya kecelakaan di Bermuda segitiga Bermuda itu pasti cuaca buruk. Alasannya itu terus. Kalau ini Apa ya, kalau menurutku ya paling logis nih kan dulu tuh katanya ada palung lah, terus ada medan magnet dulu sempat gitu kan, Iya. ada medan magnet terus Sempet menyebabkan. ramai tuh. Nah logikanya kalau pesawat tuh gini guys, itu kan tengah laut tuh, Iya. otomatis namanya angin, namanya badai kan makin nggak ada halangan kan di tengah-tengah tempatnya kan, tempat badai Iya, kan. Memang Tapi kan tempatnya badai. kalau- badai pasti berlalu. Keren, Itu lagu ya. badai pasti berlalu. Oke. Mantap. Ada Skip, bilu. lanjut. Langsung pengen karaoke gini lagi kalau bulan tengah malam ya. Ada lirik Iya. dikit nyanyi, lirik dikit Lanjut nyanyi. aja deh. Lanjut. Nah, terus karena ada medan magnet terus ada pusaran air besar, pesawat yang lewat itu mungkin ya karena pusaran pusatnya kan itu. Pusatnya, Topan terus gitu. akhirnya ya benar karena jatuhnya human error, nggak bisa dikontrol, entah pesawat atau kapal, akhirnya pesawatnya jatuh. Dan katanya kan itu dalam banget kan palungnya tuh. Nggak ngerti itu palung atau apa sebutannya ya. Keselip di palungnya itu katanya. Iya Biasanya sih, kan kecelakaan nih. Kalau dari beberapa tragedi ya. Kan ada beberapa kecelakaan. Nah, setelah kecelakaan kan ada berita tuh. Sedang dilakukan pencarian. Lah, kok bisa dilakukan pencairan? Nah, ya itu juga ya. Pencairan. Pencarian. Nah kan terjadi hilangnya itu kan karena badai. Mungkin pas dicari pas dalam keadaan terang, pas nggak badai. Iya betul. Namanya kalau cari pas badai namanya nyari lagi dong, bikin kru lagi, nyari lagi. Iya. Kan sebelum perjalanan kan bisa kasih tahu cuaca. Sama kalau lagi pencarian gitu kan. Wah nih cuacanya lagi bagus, kan bisa diprediksi. Dia mencari. Iya sih. Ada pesawat. Jadi alam bro, ini bro. Iya betul. Tidak ada yang bisa memprediksi alam. Betul. Iya juga sih. Alamnya alam Badukun lagi. Wah, ada Badukun. Yang ngobatin pasiennya. Tiba-tiba Badukun. Gak tahu. Tapi ya, terakhir hilangnya kapal atau pesawat tuh kapan ya? Nah itu gue gak ngerti sih. Kayaknya 2000 kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah 2018 ya. Baru banget ini dong. Terakhir jadi serius lu jangan bikin hoax dong. Lumayan baru dong tuh.
Baru banget Jadi dong 2015. Tapi ngomong-ngomong soal palung tadi kan. Heeh. Palungnya habis dari kantor enggak? Waduh, Pulang ke Pulang. kantor. astaga. Untung ngerti kita ya. Tapi ini Itu ngerti. ada fake Alhamdulillah. tentang apa? Hmm. Segitiga bermuda. Jadi Fake. Fake atau fake? fakta. Fake. Oke, fake. Oke, Oh, fakta. The New York Times mencatat ada 50 kapal, 20 pesawat, dan lebih dari 1.000 orang lenyap di segitiga Bermuda dalam 500 tahun terakhir. 500 tahun besar juga 500 ya. tahun. Ya, Hmm. cukup 500 tahun. tahun. 500 tahun yang lalu tuh lama ya yang pasti ya. 1.000 ya, Pasti. tahun 1.500-an ya. Tahun 1.500-an lah. Tapi ada juga tuh segitiga bermuda di Indonesia tuh yang waktu itu Gimana? ada hilang tuh. Gimana? Nggak tahu lah, nggak usah dibahas ya. Nggak tahu, Ya. nggak inget. Oh tapi soal segitiga bermuda, kasus yang paling gue inget tuh soal ini. Gue pernah denger cerita soal Mary Celeste kalau nggak salah. Mary Celeste atau Celeste gitu. Itu nggak Oke. itu cerita yang Kenapa itu? dua cerita yang menurut gue paling kayak waktu gue denger nih teori konspirasi, gue nonton YouTube, baca cerita gitu kan. Yang paling beneran nih ada kejadian kayak gini gitu. Nah kalau Yang Mary paling Celeste itu kalau nggak salah 18-an deh, tahun 1870-an kalau nggak salah. Segituan Oke. lah ya. Itu kebetulan dia lagi bawa ram itu apa? Bukan ram, sorry, raw alkohol mentah. Alkohol. Jadi bukan ram. Kalau ram kan ini ya, ram tuh anggur kan. Anggur. Ini Benar, raw alkohol, jadi alkohol yang masih mentah gitu lah. Iya. Waktu itu kaptennya itu bawa keluarganya, which is anak umur 2 tahun sama istrinya. Terus dia Oke. bawa sekitar 8 awak kapal. Jadi total tuh 11-an lah ada di kapal itu. 11 Sama orang. keluarganya tuh. Sama keluarganya si kapten. Oke. Nah, terus waktu itu ada kapal British. Nah, kapal Inggris nih. Ya, namanya The Gracia. The Gracia ini jalan lewat situ. Terus mereka lihat kayak, oh ada kapal lagi. Ada kapal tuh. Kapal siapa tuh? Gitu kan. Waktu disamperin, paling udah nggak ada siapa-siapa cuy. Hilang. Krunya nggak ada, kapten yang nggak ada, anak istrinya juga nggak ada. Dan juga itu skoci, lifeboat itu yang buat darurat itu juga hilang katanya. Terus juga ditemuin kalau 9 dari barel tuh apa? Tong isi alkohol tadi ya. Itu kosong. Bukan hilang ya, kosong. Nyaring bunyinya. Ya ada. Barangnya ada. Barangnya ada, tapi isinya kosong. Terus juga ditemuin katanya ada di decknya itu, dek kapalnya ada pedang cuy. Terus ada juga kisah di tempat info lain katanya ada makanan-makanan yang di meja makannya gitu ya, di dining roomnya gitu. Makanan-makanan ini kayak ditinggalkan secara darurat gitu. Jadi makanan-makanan ada yang membusuk, ada yang tinggal setengah, gitu-gitulah pokoknya. Jadi bener-bener orang buru-buru kabur dari kapal itu. Tapi kapalnya masih utuh. Kapalnya masih utuh, masih berlayar itu, masih diem aja di situ. Oh, masih ngapung berarti ya pas ketemu ya. Betul. Nah, ngapung kan awalnya di tengah laut gitu. Ngapung di tengah laut. Enggak. Nah, infonya kan awal teorinya bilang kalau ini pasti dibajak. Dulu kan masih zaman bajak laut gitu kan, karena masih pakai kapal kan. Ternyata itu teori itu dipatahkan karena orang alkoholnya aja masih banyak gitu loh. Cuma 9 doang yang kosong, bukan hilang, kosong. Alkoholnya masih ada. Jadi teori itu dipatahkan. Terus ada yang bilang teori karena dia bawa alkohol, kapal itu terjadi ledakan katanya. Itu di berita lain ya, katanya ada info kalau kapalnya terjadi ledakan, orang-orang panik dan buru-buru cabut dari kapal itu. Sedangkan 11 orang naik skoci sih cukup nggak ya? Cukup. Aneh aja gitu. Cukup sih harusnya ya. Cukup sih kayaknya. Tapi kalau awak-awaknya nggak pernah ketemu loh. Tapi kalau meledak, kalau kapalnya masih utuh, ledakan alkohol. Tenggelam harusnya ya, harusnya. Iya. Alkohol sebanyak itu kebakar dong. Apalagi air. Tapi teori konspirasi yang paling gue percaya sih ada ini sih. Ada giant squid sih, itu paling gue percaya sih. Apa giant squid apa namanya? Apa namanya? Yang besar tuh. Aduh lupa.
Namanya Itulah apa ya? pokoknya ya ada tuh yang Ya, besar tuh ya Ya kan. itulah pokoknya. Nah itu iya sih itu gitu. paling gue percaya sih. Gue percaya nih di dalam laut sana itu ada monster yang kita belum tahu. Ih ngeri banget. Iya sih, kayak di video-video biasanya lewat di Instagram atau TikTok gitu Oh kan, kayak iya ada kamera kamera scratcher apa itu ya? scratcher apa tuh ya, Ah, kayak dalam Iya, laut iya. yang belum pernah iya. terlihat. Iya itu apa namanya? Mungkin Palung Mariana. Palung Palung Mariana tuh Mariana. dalam banget tuh. Palung paling Apalagi dalam. Palung palung kantor Mariana. tadi kan. Palung kantor Wah, tadi Iya, gimana tadi ceritanya? pulang. Oh aduh, pulang. Oke. Pulang. paling kesel itu. Udah. Paling kesel. Tapi di sini Nah, ditulisnya yang masalah Mary Castle, aku baca-baca ya, banyak teori sih. Emang ada yang menyebutkan tapi sini sebutnya cumi-cumi raksasa. Nah itu cumi-cumi Lucunya, raksasa kan? Itu cumi-cumi Bener atau dong. gurita? Gurita itu kraken. Kraken. Itu dia Kraken. Kraken namanya. Ada Kraken. Kalau yang hiu besar Dan tuh Megalodon. Nah, Kraken. Megalodon. Gue di percaya sih sini diculik alien sih kayaknya sih. Gue iya percaya ada diculik beberapa yang alien. mengatakan penculikan alien dan bahkan serangan cumi-cumi raksasa. Tapi kalau Nah, menurut bukti, kalau yang dilihat Hmm. dari beberapa sumber ya, ada beberapa foto. Tapi kalau kapalnya nggak ada bukti fotonya, maksudnya kapalnya seberapa hancur. Kayaknya kunci apa ya? Kunci saksi itu ada di kapal. Kalau kita lihat kapal emang rusaknya parah, mungkin ada sesuatu atau meledak. Itu bisa Iya, kalau jadi. ada bukti kapalnya. Tadi gue baca-baca sih, gue cari-cari, gue nonton-nonton YouTube kayak, gue nggak nemu ya, kayak nggak ada kapal itu kenapa gitu. Maksudnya waktu ditemukan tuh kondisinya seperti apa tuh? Kayak apa? Nah, Soalnya di sini semua however, tapi guys, dari semua spekulasi tadi yang masuk akal ya, misalnya kapalnya tiba-tiba meledak atau kapalnya tiba-tiba ada badai besar. Nah, badai ya. besar ternyata dipatahkan tuh. Kenapa? Semua teori-teori itu kayak nggak masuk aja gitu. Karena after all, dari semua ini dari marineinsight.com ya katanya ya. Kenapa orang kru itu bukan kru yang ada di Mary Celeste itu bukan kru yang kemarin sore gitu. Mereka kru profesional, perfect banget skillnya, maksudnya skillnya itu Berpengalaman. Di tengah-tengah good weather, di tengah-tengah cuaca yang aman, dan with their ship entirely uncompromised, di mana kapal mereka itu aman-aman aja sebenarnya katanya. Di ledakan itu mungkin ya teori-teori lain kali ya. Mungkin karena di bawah kapal mereka aman-aman aja. Tapi kok mereka ninggalin kapalnya di tengah-tengah laut lagi, dan berarti kan nggak pernah muncul lagi. Ada sesuatu yang bikin mereka kayak cepet-cepet buru-buru meninggalkan Itu kapal maksudnya. gitu kan. Tapi ada nih artikel yang apa ya, kayak mematahkan semua teori. Sebuah penjelasan yang masuk akal. Yang pertama ini dari situs Smithsonian. Saya suka dengan hal misterius, namun itu harus diuji kembali menggunakan ilmu pengetahuan. Buat loh, mana ini? Gak ada anjir. Wah. Kita tahu ya podcast ini tidak siap sama sekali. Pokoknya apa yang kita temu kita baca. Iya betul. Oh iya benar. Oke, meninggalkan kapal di tengah laut. Oke. Jadi di podcast bagi horor, di podcast bagi horor tuh ada satu cerita. Ingat nggak, Vi? Cerita soal kapal laut. Kapal dia, aduh, cerita judulnya apa ya? Yang kapal laut, yang dia jadi awak kapal. Terus ternyata kapal itu kan pencari ikan. Aduh, cerita dari lupa aku judulnya apa nih. Nah, kapal itu kan pencari ikan di daerah timur lah kalau nggak salah. Terus ada satu daerah Laut Tenggara namanya. Di situ disebutkannya Laut Tenggara, yang orang tuh nggak boleh buat cari ikan di situ. Emang udah bukan diharamkan ya, maksudnya dilarang. Dilarang lah karena berbahaya lah. Terus ternyata si kapten kapal, karena waktu itu ikannya susah banget didapat dan menurun, kalau nggak salah menurun deh produktivitas untuk pencarian ikan. Akhirnya udahlah kita cari di Laut Tenggara gitu. Pas bener, ingat nggak, Vi?
pas mereka Iya, ngambil iya, ikan kayak ternyata banyak banget. Wah, mereka seneng kan. Wah, banyak banget. Dan ternyata di situ ini kita bicara dari gaib ya, karena podcast bagi horor kan. Kita bicara gaibnya. Oke. Konon katanya di situ ditinggali emang laut itu ada apa ya? Ada semacam penghuni yang dimana jadi mereka tuh melihat sosok bentuknya seperti manusia yang tiba-tiba naik ke kapal dari laut, naik ke kapal dan mereka mati satu persatu akhirnya. Kapten kapalnya mati sampai yang selamat tuh tinggal 3 orang doang apa? Aduh aku lupa Terus? nama ceritanya apa ya. Ini di Indonesia ini itu loh. Kalian ingat Indonesia. Oh, satu pulau yang sempat jadi series kalau nggak salah di Net TV. Man of Medan. Bukan. Bukan, pulau misterius itu. Belum masuk serius di Net apa? TV. Iya ada dulu cerita pesawat. Iya tahu. Aduh, Net TV itu ya seriesnya iya ya. Iya itu kayak dari sana deh kayaknya deh. Karena Indonesia juga banyak kali yang belum terekspor gitu kan. Iya. Apalagi dari sisi teori konspirasi kayak gini nih. Iya, pasti banyak lah. Indonesia negara yang luas. Banyak pasti teori-teori. Mau ngapain nih kita nih? Kira mau upacara. Langsung Enggak jiwa dong. nasionalisme ku langsung tinggi nih. Lah, Terus yang kedua nih, selain tadi ada Mary Celeste yang soal kapal pengangkat alkohol tadi. Terus ada yang kedua ada USS Cyclops namanya. USS itu berarti Navy ya? US. United States. Iya, US, iya. United Ya States. pokoknya Navy lah ya, angkatan laut lah ya. Iya, benar. Iya, Tapi nggak tahu singkatannya apa. Iya. Insiden ini, Kenapa? jadi insiden yang paling besar lah, kehilangan yang paling besar bagi sejarah di US Navy pada saat itu dalam satu insiden ya, kehilangan banyak nyawa gitu. Tahun 1918 kejadiannya. Kapal ini itu berangkat dari Brazil mau ke Bali. Tadi si Mary itu tahun berapa? Itu tahun 18 juga ya? Ya 18-an. Sama ya? 1872, Deketan ini dong. 19, ya udah 30 tahunan lah. 1918 betul. ini. Lumayan lah. Dia membawa 10.000 ton pokoknya ada lah gitu ya, bahan gitu lah ya, bahan mentah gitu. Membawa 300 sekian kru di kapal itu. Oke, lebih banyak. Oke. Kapal itu berangkatnya itu cuacanya tadi kan yang dibicarakan, harusnya kalau berangkat kan harus diprediksi tuh. Pasti cuacanya normal. Mereka berangkat tuh dalam keadaan normal, cuaca normal, nggak ada masalah apa-apa. Kapalnya juga aman, sama sekali nggak ada pesan atau indikasi kalau kapal ini mengalami masalah atau kecelakaan, problem segala macam itu nggak ada sama sekali. Dan kapal itu nggak pernah ada kabar lagi. Setelah kapal itu berangkat, kapal itu kayak udah hilang aja gitu. Literally hilang. Kabar udah nggak pernah kedenger, nggak ada lagi berita tentang kapal ini, nggak ada lagi pengiriman pesan dari kapal ini ke mungkin terdekat gitu ya, pangkalan terdekat itu nggak ada sama sekali. Akhirnya karena nggak ada kabar, dilakukanlah pencarian. Pencarian keliling ke daerah Bermuda situ, dicari-cari di daerah perjalanannya kapal itu, sama sekali nggak ada apa-apa sama sekali. Nggak ada bekas-bekas apa ya? Nggak ada, itu yang jadi masalah. Kapal itu nggak pernah ditemukan. Kapal yang nggak ada, seluruh kru yang ada di kapal itu, awak kapalnya itu nggak pernah ada yang ditemukan. Literally kayak lenyap dari dunia ini. Berapa orang tuh? 300 lebih cuy, 309 apa 310 gitu. Hilang. Kapten yang di kapal itu nggak pernah ngirim. Kan biasanya kalau kita lagi pesawat deh, kalau lagi Mayday kan biasanya Mayday mengirim satu sinyal gitu ke bandara terdekat kan. Kalau ini ada pesawat lagi trouble gitu. Ini si kapten kapalnya itu dari USS Cyclops ini nggak pernah ngirim apa-apa. Entah sinyal misalnya dalam keadaan darurat, emergency, atau dalam keadaan telepon, radio misalnya. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau pesawat kan ada namanya Black box ya. Nah, kalau kapal ada apa? Ada nggak kayak gitu? Nggak tahu. Kalau kapal ada.
Nggak tahu ada. sih. Namanya nggak tahu, mungkin ada seharusnya ada. Pasti lucu nih. Ayo dong. Apa tuh kalau kapal? Nggak ada. Enggak dong. Nggak ada. Tetap kayaknya emang ada alat Beban record ya. cuma buat ini aja, buat apa, kayak kalau terjadi sesuatu ya. Tapi kan Dan kadang Cyclops itu menjadi bagian dari 100 kapal dan pesawat yang sudah hilang di sekitaran segitiga Bermuda. Ngeri nggak? 100 kapal dan pesawat, cuy. Tapi sekarang pesawat sama kapal gak ada yang lewat situ ya? Nggak tahu. Tapi kan semuanya, soalnya di antara 3 pulau ada yang tinggal, seharusnya ada yang lewat situ. Di Pulau Bermuda. Pulau Bermuda. Minggir gitu. Mungkin kali. Terus dekat Miami sama Puerto Rico. Purwokerto, asik. Oh, beda dong, Puerto Rico. Jawa Tengah kalau Purwokerto ya. Bermuda Island. Tapi despite dari semua teori-teori konspirasi, kayaknya emang paling masuk akal sih logikanya ya. Cerita-cerita misteri yang hilang tanpa jejak itu kejadian-kejadian di tahun 19-an loh. Contohnya, iya kan? Mary Celeste 1870-an. Ellen Austin ada tuh kisahnya tuh. Itu di 18 sekian. Cyclops 19 sekian. Berarti emang kalau dari semua teori konspirasi yang ada, balik lagi tuh. Kata si Raffi awal tadi kan, segitiga Bermuda udah terpecahkan. Dari segala macam teori monster atau apalah itu. Karena teknologi sekarang udah maju, human error bisa diperkecil. Kan itu fungsi teknologi kan. Kayak cuaca. Iya kan. Cuaca lebih akurat mungkin ya, lebih akurat dibanding dulu. Betul. Ya, dulu sudah. Teknologinya nggak secanggih sekarang ya. Betul. Udah nih, terpecahkan berarti nih. Beres nih. Terpecahkan. Selesai guys. Udah nih. Bisa gitu ya? Kok gak seru? Bagus dong. Gak ada kecelakaan lagi dong. Bagus dong. Kan ada teori-teori yang lain. Biar tambah seru. Wah, terpecahkan data. Katanya si Iqbal ini juga percaya teori bumi datar ya? Iya boleh? Aduh. Jajar genjang. Aduh. Jajar genjang. Bumi jajar genjang. Ya mungkin aslinya di mana tuh? Preset dong kalau jajar genjang. Astagfirullahaladzim. Jam berapa nih? Sudah di jam 1 nih. Berapa lagi kita ya? Udah terpecahkan masalah ini. Mungkin banyak ya teori-teori yang kita dapat. Mungkin dari Raffi juga tadi beberapa. Terus dari Arga juga beberapa ya kan. Mungkin juga pasti teman-teman juga punya beberapa teori yang ada alien lah. Ya kan. Ada UFO. Mungkin ada monster. Atau mungkin ini area 51 nih, cuma di laut bedanya. Keren gue gak kepikiran tuh kalau area 51 tuh. Mungkin kan yang lain juga mungkin punya teori masing-masing kan. Mungkin ada Bu Susi di situ. Wah, tenggelamkan gitu kan. Bu Susi, astaga. Wow. Awalnya sudah melewati batas nih, tenggelamkan. Enggak dong, kejauhan itu Bermuda. Terus. Tapi Indonesia juga ada sih. Aku pernah dengar daerah itu loh. Antara Sumatera sama Kalimantan kalau nggak salah. Sumatera sama Kalimantan tuh ada tuh. Emang yang daerah yang emang di situ apa ya? Lautnya itu susah gitu buat dilihat cuacanya kayak apa. Gitu lah mungkin ya. Tapi kok biasa kalau di Indonesia teorinya emang ini sih ada beberapa segitiga Bermuda. Kalau yang aku tahu sih emang Sulawesi. Sulawesi benar. Sulawesi bukan Sumatera ya? Sama apa gitu? Surabaya. Masa Lembo. Iya, Masa Lembo. Oh iya. Masa Lembo. Itu kan yang pernah ada di Lembo Masa Lembo. Iya. Di Net TV dulu. Ada Net TV. Tiga Bermuda di Indonesia. Kita belum mendapatkan teorinya ya. Mungkin episode lain kalau emang kita dapat mungkin akan dibahas Masa Lembo. Bahas dong.
Iya. Bahas lah. pasti. Bahas, Iya, bahas, iya. Penasaran nih pasti, gue nih. pasti. Buat sekarang nih, buat next aja lah. Buat Buat next next aja Udah berapa menit sih? lah. Berapa menit sekarang? Udah kelamaan deh. Lama banget sih kayaknya sih. Ngoceh mulu orang. Bobo ya, capek ya. Ya udah lah. Ngantuk lah. Tidur lah. Udah tidur Guys. cerita sebelum Thank tidur you, thank ini. you. Biasa gitu kalau kita discuss biasa nggak usah Iya. off closing. Oh, Ya guys, thank you, dadah, Thank you guys. Thank you. Betul. Thank you. Udah kita akhiri aja podcast hari ini. Ya, Terima kasih teman udah dengerin. Jangan lupa ya follow lah kalau suka lah. Kalau Kalau suka nggak suka ya follow Follow. aja lah. Kalian nggak follow siapa sih? Follow kita aja lah udah. Iya. Kalau mau ngasih masukan silakan. Mungkin lewat mana aja. Tolong terserah. lah. Lewat kirim ke masukannya harus bentuk surat katanya Mas Iqbal ya. Wah, Yo. Harus maunya bentuk surat. dikirim Iya FedEx. sih. Jauh. Franco. Wah, Franco ya bener ya. Franco bener-bener. Betul loh. Kayak tadi kepikiran yang itu loh. Materai. Ngapain kasih materai? Kata surat-surat ya. Iya, itu tanda tangan nih. Ya udah lah guys. Udah nggak lucu nih. Akhiri saja guys. Oke. Thank you teman-teman yang dengerin. Dadah. Thank you semuanya.